warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners, kembali lagi bersama saya Januar di acara IKN Insight. Sebuah program yang akan memberikan pemahaman berbeda dan wawasan yang berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN yang saat ini tengah berjalan. Program ini sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indo Gas Granite, Modern Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Tribuners, arsitek adalah salah satu profesi lingkungan binaan yang berperan penting dalam pembangunan IKN Nusantara. Nah, bagaimana kemudian arsitek di beranda IKN dapat meningkatkan kompetensinya? Apa saja infrastruktur yang dapat mendukung kemajuan para arsitek? Nah, kali ini kita akan ngobrol panjang lebar bersama tamu istimewa kita yang jauh-jauh dari Bandung, saat ini tengah ada di Bandung, Bapak Georgius Budi Yulianti atau biasa dipanggil Pak Bugar, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia. Selamat pagi Pak Bugar. Jelas Mas ya? Iya. Mas Januar? Ya, jelas-jelas Pak Bugar, sangat jelas sekali. Pak Bugar, sehat Ya. Pak Bugar? Alhamdulillah sehat, Mas Alhamdulillah Januar. sehat. Gimana cuaca Semua Bandung? sehat semua. Masih dingin apa gimana? Bandung seperti biasa dingin, enak ngopi, Oh. Tapi kita enak eh, teman. tapi kita bergeser dulu dari Bandung, kita bicara soal IKN dulu yang saat ini ada di Kaltim Pak Bugar ya. Nah, Ya. sebagai seorang sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia ya kan, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia. Saya mungkin langsung ke pertanyaan inti. Seberapa penting sih peranan arsitek dalam mengawal pembangunan IKN ini Pak Bugar kalau dari kacamata? Sebetulnya kalau kita bicara arsitek itu kan produknya arsitektur ya. Arsitektur itu kan produk peradaban ya, artefak gitu. Jadi apapun yang kita buat itu akan dilihat dan dinikmati oleh masyarakat ya, bertahun-tahun, berabad-abad bahkan. Jadi tentu peran arsitek ini juga sangat menentukan lingkungan binaan yang akan dibangun akan seperti apa gitu. Apa dampaknya terhadap masyarakat. Jadi dalam konteks IKN tentu semua rencana ini tanpa perencanaan dan perancangan yang tepat dan tanpa dikawal juga dengan baik tidak sampai pada sasarannya gitu. Tentu dalam hal ini peran arsitek justru menjadi tulang punggung ya dalam proses pembangunan di IKN. Gitu Mas. Ini kan IKN sudah berjalan proses pembangunannya sejak ditetapkan 2019, kemudian diundang-undangkan di bulan Februari kemarin. Bagaimana Bapak melihat peranan arsitek dalam merancang pembangunan IKN dalam kondisi saat ini gitu Pak Bugar? Secara umum memang tentu pelibatan arsitek sudah satu keniscayaan ya, sudah satu kewajiban bahwa pasti di hulu itu ada perencanaan yang lebih besar, misalnya planologi, kemudian ada rancang kota dan arsitek itu yang mendevelopnya menjadi unit-unit yang lebih kecil begitu ya. Namun memang saya melihat bahwa keterlibatan arsitek-arsitek di provinsi itu masih belum maksimum ya. Tingkat Sehingga daerah ini Pak Bugar ya? betul di tingkat daerah terutama di Kaltim sekarang saya belum tahu secara pasti komposisinya, tapi yang jelas sebagian besar sepertinya yang mengelola masih dari luar Kaltim ya dalam hal ini. Begitu. Nah, sebelum kita melangkah ke Kaltim dulu, tapi kalau Pak Bugar melihat apakah pemerintah sudah memberi ruang yang lebar gitu kepada arsitek dalam merancang pembangunan IKN ini sebenarnya? Sebetulnya begini, dalam perancangan IKN ini kan tentu ada sisi politis dan teknis ya. Tentu urusan yang di atas lah gitu ya. Tapi intinya ruang itu ada, terbuka gitu ya. Meskipun kita sempat dengar beberapa kontroversi ya tempo hari, kenapa kok yang merancang istana Betul, justru Istana bukan arsitek. Presiden ya kan, Istana Presiden tuh. Cuman saya berpendapat bahwa ya ide itu boleh saja datang dari siapapun gitu ya. Tapi ide itu bukan produk arsitektur gitu ya, karena produk arsitektur itu harus dirancang oleh seorang arsitek gitu. Nah, keterlibatan arsitek barangkali bisa dalam hal menerjemahkan ide itu menjadi produk arsitektural ya. Artinya buildable dan bisa dipertanggungjawabkan secara keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kemudahan dan kesehatan untuk orang-orang yang akan mengisi gedung itu. Gitu. Sejauh ini saya rasa
porsinya sudah terbuka ya. Tinggal Hmm. bagaimana memeratakannya ke daerah gitu. Kurang lebih. Kan sejauh ini kan ada sayembara arsitektur gitu ya kan, untuk pembangunan IKN ini kan Pak Buga kemarin pemerintah mengadakan. Apakah itu Ya. sudah bisa dikatakan sudah sesuai jalurnya atau dalam kita bisa katakan ideal lah dalam proses pembangunan sebuah kota terutama IKN ini sendiri Pak Buga? Eh, Tentu kan desain terbaik ya, Mas Januar. Namun ada beberapa hal yang menurut saya perlu dicermati juga. Pertama adalah soal kearifan lokal ya. Kebetulan saya juga waktu itu menjadi juri di salah satu sayembara di sayembara Istana Wakil Wapres. Eh, saya melihat bahwa secara eh, effort gitu ya, ada niat baik dari pemerintah untuk mencoba memasukkan komponen sayembara itu sebagai cara untuk mendapatkan desain ya untuk beberapa bangunan yang utama ya di Istana Wapres, sarana peribadatan, kemudian kalau tidak salah ada kompleks kementerian dan lain-lain gitu ya. Nah, mungkin yang perlu kita cermati adalah komposisi juri juga gitu ya. Karena bagaimanapun juga juri itu juga harus mix, tidak hanya multidisipliner tapi juga multikultur dan pelibatan orang-orang dari daerah yang akan dibangun oleh keberadaan sayembara itu gitu. Nah, ini saya masih perlu harus ditingkatkan karena yang paham tentang daerah tentu arsitek di daerah ya atau juri ya dan juri yang bisa lokal. Ada konteks-konteks yang mungkin di luar teori-teori arsitektur ataupun teori-teori konstruksi dan lain-lain yang hanya dipahami oleh eh, juri yang berasal dari lokal tersebut gitu, Mas Yanuar. Ya, Kearifan lokal karena kan IKN ini kan kita kalau kita tahu kan sebagai sebuah kota yang untuk seluruh bangsa Indonesia gitu kan, seberapa penting memasukkan kearifan lokal dalam pembangunan IKN itu Pak Bugal? sangat penting, Pak. Kita mungkin tidak hanya berbicara masalah kultur ya, tapi yang ada yang siap itu juga menjadi masalah juga ya, karena tidak semua daerah siap. Sebagai contoh, bahan baku semen misalnya, ya, kemudian batu gitu ya, dan bahan-bahan lain yang sebetulnya harus didatangkan dari luar Pulau Kalimantan gitu. Itu kan menjadi constraint tersendiri. Apalagi kegiatan pembangunan IKN ini kan serentak ya. Dari infrastruktur, istana, kemudian Beranda Nusantara dan gedung-gedung lain itu dilakukan serentak. Kalau kita tidak melibatkan unsur lokal dalam pertimbangan pertimbangan bahkan eh, metode-metode konstruksinya, ya sukses tidaknya sebuah proses itu kan ditentukan oleh perencanaan yang matang ya, termasuk juga kesiapan logistik dan kesiapan sumber daya begitu, Mas Yanuar. Oke, oke, oke. Artinya pemerintah mau tidak mau harus mendorong maksudnya lokal ya, pihak-pihak lokal dalam contohnya arsitek gitu ya untuk membangun IKN ini gitu ya. Betul, betul. Dan ya memang di sisi lain juga eh, saya tinggal hanya 120 kilometer dari Jakarta ya. Tapi saya masih merasakan kesenjangan itu ada gitu ya antara arsitek di Bandung dengan di Jakarta. Nah, ini yang gapnya harus pelan-pelan kita mulai mulai apa kurangi. Caranya bagaimana ya kita harus membuat aktif IAI provinsi itu untuk memberikan feeding yang cukup kepada arsitek-arsitek di tempat mereka berada begitu. Seperti itu. Tapi sebagai ketua umum IAI, kalau Pak Buga melihat apa saja sih tantangan bagi arsitek lokal terutama Kaltim ya untuk bisa lebih terlibat dalam pembangunan IKN ini Pak Buga? Saya rasa kalau dari sisi kompetensi barangkali hampir semua arsitek itu setara ya. Cuman masalahnya kan tidak semua arsitek punya kesempatan yang sama mengelola proyek gitu ya. Seperti saya misalnya, saya terbiasa mengerjakan proyek-proyek swasta gitu, bukan proyek pemerintah. Dan kekurangan-kekurangan itu harus segera dipenuhi dengan mengikuti banyak course ya, yang secara tentu periodik terstruktur itu disiapkan gitu. Sebagai contoh, misalnya saya yang jarang mengikuti pekerjaan pemerintah begitu ya, kan saya nggak tahu nih apa caranya untuk menyusun dokumen pelelangan, menyusun mengikuti tender dan lain-lain itu kan harus ada apa ya
bimbingan yang secara praktis terbuka untuk semua arsitek gitu ya. Di sisi lain, misalnya ada hal tentang integrasi bangunan gedung gitu ya. Kan kalau ilmu arsitektur tuh kayak bawang ya, Mas. Semuanya sobek-sobek, nggak ada intinya, semuanya pinjaman ilmunya gitu. Nah, nah, ada bijinya di tengah gitu. Nah, ini tentu eh, bagaimana seni mengintegrasikan semua disiplin ilmu itu menjadi satu satu apa desain terintegrasi itu juga memerlukan satu apa cara tersendiri gitu. Nah, ini yang kita dorong teman-teman di daerah itu mengikuti semua course yang disiapkan oleh kita di IAI. Tujuannya adalah supaya teman-teman ini terus update tentang perkembangan-perkembangan terbaru dalam dunia arsitektur gitu di Indonesia, di nasional, internasional. Pak Buka, mohon maaf, memang ada kesenjangan atau gap yang lebar memang antara arsitek di daerah dengan arsitek misalnya kita ke Jakarta gitu ya kan. Emang jaraknya memang gapnya terlalu lebar apa gimana memang Pak Buka? Eh, Mungkin masalah kesempatan ya, Mas, kalau menurut saya. Eh, jadi misalnya begini, syarat untuk menjadi ketua umum itu harus pernah menjadi ketua umum, jadi ketua umum seumur hidup dong itu. Artinya kalau kita mau mengerjakan rumah sakit gitu ya, tanpa kita mengerjakan rumah sakit sebelumnya kan juga akan sulit ya. Nah, ini sebetulnya peluang untuk muncul itulah yang harus kita dorong untuk teman-teman, Mas Yanuar. Karena begitu ada kesempatan teman-teman ini memiliki ruang yang sama, ruang yang baik begitu, ruang yang sama dengan yang lain. Masalah kalah menang itu kan masalah kedua ya, tapi minimum kita mulai terlibat dalam proses, misalnya kita ikut menjadi bagian dari tim gitu ya, itu. Atau misalnya ya kita magang di mana yang memang punya punya portofolio tertentu yang baik gitu. Karena makin banyak kesempatan itu ya kita juga nggak bisa bilang bahwa si bintang film A tuh lebih tercantik di dunia, belum tentu juga. Ada di daerah yang cantik tapi nggak terkenal gitu kan. Ya, kurang deh. Jadi exposure-nya Hmm. penting, dan yang penting itu juga amplifikasi dari masing-masing provinsi bahwa kita siap gitu untuk menjadi tuan rumah di tempat sendiri gitu. Itu yang terpenting sih sebetulnya. Artinya pembangunan IKN yang saat ini berada itu merupakan kesempatan bagi arsitek lokal ya untuk mengembangkan diri, untuk ikut berpartisipasi sebenarnya Pak Bugar ya, terutama di Kaltim gitu. Tepatnya untuk berpartisipasi, Mas. Ini ya saya bilang kesenjangan tadi itu sebetulnya lebih lebih pada kok kita jadi penonton ya. Kita bisa berperan aktif gitu. Dan itu nggak terjadi cuma di di Kalimantan, Mas Januar. Hmm. Di Kota Bandung pun kadang-kadang misalnya kita terkaget-kaget, oh ini sih ini yang bikin ya, kok kita nggak tahu juga ya gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah, setiap orang kan beda-beda ya, tapi minimum kan eh, kita juga bisa berperan aktif dalam entah itu prosesnya atau kerjasamanya, karena kan dengan adanya undang-undang arsitek dan PP itu sudah jelas ya bahwa provinsi itu harus punya lisensi. Artinya, seorang arsitek yang bekerja di provinsi tertentu, dia harus punya lisensi di provinsi itu atau bekerja sama dengan arsitek yang memiliki lisensi di situ gitu. Karena ada dua ya. Pertama, prinsipal arsitek yang pegang desain, kedua ada record arsitek yang memegang perizinan gitu. Itu dua hal yang berbeda, tapi sebetulnya itu bisa berkolaborasi gitu. Ini yang sedang kita dorong di setiap provinsi supaya sesegera mungkin memiliki lisensi gitu ya. Tujuannya sih sebetulnya untuk melindungi arsitek lokal ya, supaya Oh, supaya agak tidak jadi nggak jadi gitu. penonton di tanah sendiri gitu ya Pak Bugar ya, mungkin seperti itu ya. Betul, Oke. Oke. betul. Pak Bugar, tapi kalau sayembara ini kan dalam prinsip keadilan sebenarnya sudah sesuai, misalnya semua orang bisa ikut berpartisipasi gitu ya kan, dengan sayembara IKN ini sebenarnya Pak Bugar. Iya, tapi begini Mas, ada arsitek-arsitek yang memang jagoan sayembara ya. Nah, arsitek-arsitek ini punya trik-trik juga. Trik pertama adalah melihat siapa jurinya, misalnya gitu ya. Nah, kalau jurinya dia tahu selera ke arah mana, dia akan membuat desain sesuai dengan keinginan, dengan style jurinya gitu ya. Kan setiap juri itu punya punya cara pandang yang berbeda ya. Ada yang dia melihat the whole design, ada juga yang dia melihat apa namanya, bentuk secara utuh gitu, atau misalnya hanya melihat detail. Nah, itu yang akan dimainkan di situ gitu. Bahkan permainan warna dan tekstur.
Menurut saya memang yang menjadi problem sayembara itu adalah jam terbang ya. Jadi seseorang yang jam terbang tinggi untuk sayembara pasti punya peluang lebih tinggi untuk menang sayembara dibanding yang jarang ikut sayembara gitu Mas Yamar. Jadi kalau masalah keadilannya betul karena sayembara itu karena memang dinilai oleh beberapa orang juri yang pasti lebih objektif, hasilnya pun pasti lebih lebih apa ya, lebih baik lah dibanding penunjukan gitu. Sebagai salah satu juri sayembara IKN, apakah pemenangnya itu memang merupakan hasil-hasil karya terbaik gitu Pak Bugal? Ada hal yang saya mungkin harus bercerita apa adanya ya. Jadi kami juga dalam proses penjurian itu juga berlapis-lapis ya, menyaring dari 70 menjadi 17 jadi sampai dengan ke 5 besar gitu ya. Ya memang sejauh ini yang kami ajukan ke kementerian itu adalah pemenang dengan angka tertinggi ya. Jadi namun kembali kita juri itu kan hanya memberikan hasil penjurian. Pemenang itu yang menentukan ya yang pemberi tugas. Jadi kalaupun ada perbedaan antara yang menang dengan yang kita berikan skor itu ya kewenangan pemberi tugas ya seperti itu. Ada perbedaan sebenarnya kalau di behind the scene-nya ada perbedaan antara nilai yang diberikan dengan pemenang yang diumumkan itu Pak Bugal. Saya nggak mau jawab itu. Ini baru itu